Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim TRM 611 tim A akan mempresentasikan produk kami yakni videografi K3 jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Raihan Rajkumar selaku ketua tim. Saya Dana Fitria Ramadhani sebagai penyusun audio. Saya Siva Azhara selaku penyusun konsep. Saya Fania Putri Dianda sebagai penyusun naskah dan voice over. Saya Muhammad Eko Prasetyo sebagai editor. Oke. Baik, pada kesempatan presentasi kali ini kami akan membahas yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian hingga kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya untuk latar belakang, kami membuat video keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk melindungi mahasiswa atau individu dari resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan selama beraktivitas di laboratorium jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Batam. Tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan, menjaga kesehatan pengguna, dan menciptakan lingkungan yang aman baik bagi, mahasiswa dan tenaga pendidik di laboratorium jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya, untuk di K3 di informatika sendiri, yakni aktivitas seperti penggunaan komputer, dan instalasi listrik termasuk juga jaringan tetap berpotensi menimbulkan bahaya jika tidak digunakan dengan benar. Resiko laboratorium seperti resiko kelistrikan, resiko, posisi duduk yang tidak ergonomis, dan juga kesalahan penggunaan sistem operasi. Selanjutnya, untuk latar belakang, kami memiliki rumusan masalah, yakni rendahnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap penerapan K3, juga belum tersedianya media edukasi K3 yang informatif di jurusan Teknik Informatika. Untuk penelitiannya, kami memiliki pemahaman dan kesadaran untuk mahasiswa yang kurang terhadap K3. Juga, memastikan media pembelajaran K3 berbasis video atau audiovisual berjalan efektif. Batasan masalah, penelitian ini dibatasi pada pengembangan media edukasi K3 berbasis video, poster, dan modul presentasi yang membahas K3 di Laboratorium Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, Pada tinjauan pustaka, kami mendasari pada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Alfafa dan Malik pada tahun 2024 menggunakan metode studi literatur atau deskriptif dengan hasil bahwa penerapan K3 mampu mencegah kecelakaan kerja. Lalu, pada penelitian Febrani dan Mustafa pada tahun 2024 menggunakan metode pengembangan yang menunjukkan bahwa videografi merupakan media efektif dalam menyampaikan media informasi. Selanjutnya, ada penelitian dari Waldani dan rekan-rekan pada tahun 2026 yang menggunakan metode kuasi eksperimen yang menunjukkan bahwa videografi K3 merupakan pilihan yang penting dalam meningkatkan pengetahuan atas kesadaran terhadap K3. Selanjutnya, pada landasan teori merupakan, pada landasan teori terangkap pada konsep K3, video sebagai media pembelajaran motion graphic, sehingga media video menjadi dasar bahwa, konsep K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan video dipilih sebagai media penyampaian informasi karena lebih efektif dibandingkan media statik. Motion graphic digunakan sebagai, agar video menjadi menarik dan mudah dipahamin. Selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini kami menggunakan mixed method, yaitu gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara, sementara metode kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Dalam proses pengembangannya, tim menggunakan metode MDLC atau Multimedia Development Life Cycle yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribusi, di mana keenam tahapan tersebut dikelompokkan menjadi 3 tahapan utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Selanjutnya, pada tahapan konsep, tim mengembangkan konsep utama video, yaitu pengembangan video edukasi K3 berbasis multimedia pada jurusan Teknik Informatika Poli Batam, yang akan menghasilkan satu video utama yang akan membahas prosedur keselamatan di gedung utama Poli Batam dengan durasi kurang lebih 5 menit, serta
serta 2 video pendukung lainnya yang berisi aturan dan etika penggunaan laboratorium komputer dan laboratorium VR dengan masing-masing durasi 3 menit. Selanjutnya, pada tahap desain, tim menyusun seluruh dokumen yang akan menjadi pedoman untuk produksi video seperti naskah, shortlist, photoboard, dan daftar audio. Sementara material collecting, tim mengumpulkan semua bahan yang akan berguna untuk produksi video seperti konsep video, materi K3 yang berasal dari SOP dan buku saku K3, penentuan lokasi dan alat produksi, serta pemilihan aktor dan kostum yang sesuai dengan kebutuhan video. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data, tim menggunakan wawancara kepada dosen jurusan Teknik Informatika Polibatam serta penyebaran kuesioner yang diperuntukkan untuk mahasiswa jurusan Teknik Informatika Polibatam. Selanjutnya, Oke, pada tahap implementasi ini terdapat 3 tahapan, yaitu produksi, pasca produksi, dan finalisasi produk. Pada tahap produksi dilakukan pengambilan gambar pada 3 lokasi utama, yaitu gedung utama, lab komputer, dan ruangan VR. Pada video ini menghasilkan 1 video utama dan 2 video pendukung. Selanjutnya, pada tahap pasca produksi dilakukan editing video, penambahan motion grafik, color grading, dan penyesuaian antara audio dan voice over. Seluruh proses ini dilakukan untuk menghasilkan produk akhir yang diekspor dalam format MP4 dengan kualitas 4K sebagai final produk. Selanjutnya, pada tahap pengujian kami menggunakan 2 metode, yaitu kuesioner dan wawancara. Kuesioner ini ditujukan kepada 31 responden dengan hasil akhir rata-rata menunjukkan 4,4 dalam skala Likert yang termasuk dalam kategori sangat setuju. Sehingga video ini menunjukkan bahwa video tersebut mampu meningkatkan pemahaman bagi responden dalam penerapan K3 di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, pada tahap wawancara yang dilakukan dengan tenaga pengajar, menghasilkan bahwa video tersebut sudah sesuai dengan standar operasional dan dapat digunakan sebagai edukasi K3 kepada seluruh sivitas Politeknik Negeri Batam. Kemudian, next. Dalam menjalankan proyek ini, kami mengalami beberapa kendala, seperti benturan jadwal peminjaman laboratorium dengan tim lain, sehingga kami perlu melakukan pemborangan ulang. Kendala kedua yaitu upper yang tidak berfungsi dengan baik pada saat proses syuting, sehingga kami harus melakukan konfirmasi ulang kepada pihak terkait untuk melakukan pemborangan upper lagi. Hasilnya, proyek kami berhasil diselesaikan dengan baik, namun diperlukan beberapa koordinasi jadwal dan pengecekan alat yang lebih matang lagi untuk meminimalisir kendala. Kesimpulannya, hasil dari penelitian kami berhasil mengembangkan 1 video utama dan 2 video pendukung untuk edukasi K3 Teknik Informatika Polibatam dengan menggunakan metode MDLC. Hasil pengujian kami, materi yang kami sampaikan telah sesuai dengan prosedur K3 berdasarkan validasi dari para ahli. Dan video kami dinilai menarik dan mudah untuk dipahami oleh para audiens. Terdapat beberapa saran, yaitu memanfaatkan video sebagai media safety induction, menambahkan beberapa elemen yang lebih interaktif seperti animasi dalam video, lalu mengembangkan informasi K3 yang lebih lengkap sesuai dengan pembaharuan dari kebijakan Politeknik Negeri Batam. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.